Podcast on the spot bareng saya Adi Wicaksono dan narasumber di kiri saya ada Boy Nasir, saya Fajar. Jaka. Oke. Di kesempatan kali ini saya ingin bertanya-tanya nih ke empat narasumber kita. Sejarah Hutari itu gimana sih awalnya? Oke, saya memperkenalkan dulu kali ya. Boleh. Perkenalkan dulu, ini Pak Haji Nasir. Pak Haji adalah penasihat kita, pembina kita, dan kita lah yang ini bapak kita lah gitu. Nah, Om Fajar ini salah satu pengelola kita juga. Jaka adalah kepala bar. Ada lagi satu yang tidak bisa hadir karena halangan, itu Argo sebagai pengelola juga, dan baik. Saya Boy juga sebagai pengelola gitu. Oke, baik. Untuk histori kenapa ini bisa terbangun seperti ini, silakan Pak Haji. Silakan Pak. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik saya yang saya cintai, terima kasih. Semoga ini bermanfaat buat kami semua, buat kita semua, buat di lingkungan di sini. Insyaallah, amin. Amin. Kalau ngomong-ngomong soal awal berdirinya Hutari ini, tadinya ini adalah lahan kosong. Karena lahan itu kosong, sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan. Betul. Nah, pemanfaatnya itu bermacam-macam. Ada dari kita lihat pemanfaatan untuk dari sisi keamanan lingkungan, ya kan? Kemudian kerukunan, keguyupan warga. Baik. Nah, itulah yang kami jaga selama ini. Itu dari tahun 86. Ya berapa? 36 tahun lalu. 36 tahun lalu. Nah, tapi berjalannya waktu, tempat ini akhirnya kita coba kelola agar lebih baik. Nah, kita buatlah satu lapangan badminton, tempat kita berkumpul, kemudian kita bangun juga sedikit tempat-tempat untuk tempat nongkrong lah gitu. Nah, itu berjalan sekian lama, olahraga jadi aktif, lingkungan juga menjadi aman karena terjaga dari macam-macam gangguan lah. Kalau dulu kan sepi, waktu belum ada ini tidak kelola tempat, katanya dulu tempat nggak enak lah, agak serem-serem dikit gitu, mistis-mistis gitu. Nah, tapi setelah ini ada, menjadi lebih enak, lebih bagus, lebih nyaman lah rasanya. Nah, berjalan hanya untuk lapangan olahraga itu kira-kira mungkin 10-20 tahun lebih lah gitu ya. Nah, sampailah sekarang terakhir, karena selama ini kita dapatkan segala sesuatu untuk penunjang sarana olahraga itu kan cuma dari iuran-iuran warga, dari lingkungan, dari donatur. Kemudian ada pencetusan dari teman-teman kita Hutari yang lain. Gimana ya supaya lebih enak. Nanti mungkin Om Fajar, Om Boy, Om Jaka dan kawan-kawan yang lain bisa menjelaskan lebih detail. Nah, tapi kalau dari saya, kita di lingkungan sini ya terbantulah dengan adanya ini, ya. Nah, dari hanya lapangan saja kita coba meningkat untuk supaya lebih bagus, lebih ramai. Adanya kafe di sini, jadi siang maupun malam tempat ini jadi selalu dikunjungi oleh orang. Itu dari sisi lain. Nah, sisi lain lagi ada sedikit pendapatan yang kita dapat dari teras Hutari itu bisa memberikan bantuannya kepada kita. Nah, jadi kita tidak perlu repot-repot lagi nih, yang donatur lah, yang iuran inilah, yang orang penyisian dana itu kayaknya enggak. Itu dari sisi keuangan yang selama ini kita terus terang nggak berpikir kalau mau ada event-event. Sekarang udah nggak lagi. Gitu. Itu dari satu sisi itu. Sisi lain juga pemanfaatan SDM juga luar biasa, ya. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya teras Hutari ini, segala sesuatu yang kita khawatirkan, yang sama-sama kita tuh gimana ya, cemas lah ya dengan lingkungan anak-anak muda di sini sekarang sudah mulai terarah. Contohnya ada beberapa kali adik-adik kita di sini yang ditarik bergabung di sini sama-sama menimba ilmu mereka di sini. Mudah-mudahan nanti dapat dimanfaatkan ke depan, ya, macam-macam. Nah, belum lagi pemanfaatan yang lain. Banyaklah, nanti biarlah Om Fajar dan Om Boy, Jaka dan kawan-kawan nanti yang menjelaskan kepada adik, ya. Dari kami di sini selaku lingkungan, selaku pembina Hutari, selaku pengawas di sini, saya merasa bersyukur ini ada. Saya sangat senang karena ini sangat membantu
dari sisi lingkungan, mengenai keamanan, kebersihan dan lain-lain, dari sisi kerapian, biaya apa segala macam itu sudah bisa teratasi dengan sendirinya. Ya. Mudah-mudahan ini tetap bisa terjaga dan lebih meningkat lagi Om Fajar nih, ya, Amin. Om Boy ya, Amin. meningkat lagi di depan. Demikian dari saya. Kalau memang nanti ada yang akan ditanyakan, monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kalau dari Om Boy sendiri atau Om Fajar ada tambahan Mungkin Om untuk Fajar dulu yang akan menambahkan. Oke, Kenapa silakan ini Om bisa Fajar. berdiri. Oke, mungkin saya melanjutkan. Kebetulan ini Pak Haji ini sesepuh di sini nih, ini Bang nih. Jadi artinya Pak Haji itu yang inilah mantau dari awal tuh gimana nih kondisi ini supaya aman dan nyaman gitu ya buat lingkungan dan juga menjaga kerukunan di antara kita di sini. Kan seperti dilihat ini kan kita berada di lingkungan komplek Peluri, lingkungan perumahan. Jadi kerukunan, kenyamanan tetap harus kita nomor satukan. Nah, ini kenapa bisa berdiri ini mungkin sekedar tadinya itu saya dengan Pak Haji dengan teman-teman yang lain itu seperti yang tadi Pak Haji bilang kan kadang kita mau perbaiki ini terkendala dengan biaya. Kita harus nyari donasi apa gitu kan. Kadang cukup, kadang enggak. Kalau enggak cukup kita bingung nih gimana lagi gitu. Akhirnya kita punya ide lah, bukan ide sih sebenarnya cuman tersirat gimana kita punya usaha gitu, usaha yang nantinya untuk menopang yang nantinya kita nggak mikirin lagi nih kalau mau perbaiki lapangan ya udah kita sudah ada dananya, kita nggak perlu repot lagi ke masyarakat dan sebagainya gitu. Nah makanya muncullah ide kopi ini gitu. Nah untuk apa gimana ini kopi berjalan terus gimana mungkin Om Boy yang lebih tahu detailnya, kalau saya cuma nambahin kenapa ini bisa seperti ini gitu. Begitu Bang ya. Terima kasih. Nah, oke, silakan Om Boy untuk menambahkan ceritanya. Ya, makasih. Ya, awalnya sih kita tercetus itu selalu dana pribadi, donasi yang tadi Om Fajar bilang itu benar gitu. Dan kita tercetus ide untuk bangun ini gitu. Gimana yang awalnya konsep kita itu tapi kita bukan munafik, nggak mencari segi keuntungan segala macam gitu, tetaplah ada di situ gitu. Tapi pada intinya kita tuh mengutamakan wadah ini tuh buat semua bersama-sama gitu. Dari warga sini alhamdulillah respon pun dari luar itu baik gitu. Tempat ini buat nongkrong ya, buat ya segala macam lah, ketemuan macam-macam lah. Iya. Itulah, jadi kedepannya mungkin bisa lebih baik sih. Oke. Amin. Oke. Kalau gitu. Pertanyaan selanjutnya nih. Menu andalan di Hutari itu ada apa aja nih? Untuk hal menu segala macam saya lebih Om Jaka ya. Oke, boleh yang silakan. merangkan ya. Karena dia yang sehari-harinya nih yang ngadepin. Ya, terima kasih. Kalau untuk masalah menu, memang di Hutari sendiri punya menu andalan. Iya. Kalau untuk menu andalannya Paradise. Cuman ya alhamdulillah mudah-mudahan semua menu jadi andalan nih buat customer gitu. Memang kalau untuk dilihat dari grafik pembelian itu Paradise, kopi susu, latte, cappuccino ya alhamdulillah memang seimbang. Tapi kita di non kopi juga ada kayak misalkan basic tehnya ya. Basic tehnya itu ada leci tea, lemon tea, bahkan ada blooming tea. Terus ada juga coklat dan green tea. Jadi memang kalau untuk menu andalannya untuk basic kopi ya Paradise. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah nih Om Boy, untuk jam operasional jam kerja di Hutari itu dari jam berapa aja nih bukanya nih, dan hari apa aja? Kalau kita sih tiap hari buka ya. Cuman kalau weekday itu dari jam 10 ya. Jack. Kalau weekday itu dari jam 10. Jam 10 sampai jam 24. Kecuali hari Jumat. Ya, kecuali hari Jumat dari jam setengah 2 mungkin. Setelah Jumat. 1.30 lah gitu. Untuk weekendnya itu kita di jam 9 ya. Weekend jam 9. Jam 9 sampai jam 1 untuk closing close order jam 12 ya. Tapi tutup areanya jam 1 ya. Nah, itu sih. Oke. Ya, terima kasih. Oke, saya lanjutin ke pertanyaan selanjutnya nih ya.
Pertanyaan selanjutnya itu tantangan kedepannya nih. Kira-kira apa nih? Ya tantangan ke depan sih banyak sih ya, nggak mungkin nggak ada tantangan gitu. Ya tempat kita juga terus terang aja masih belum rapi sih menurut saya, belum siap untuk apa dibilang itu sempurna atau gimana, dan kita nggak pernah ada puasnya untuk hal itu gitu. Ya mungkin Om Fajar mau jelaskan gimana? Silakan. Iya, makasih nih. Kalau saya ditanya tantangan, kayaknya sebenarnya bukan tantangan ya, tapi itu sesuatu yang harus kita hadapi besok. Nah, karena sesuatu dihadapi besok kita nggak tahu. Tapi intinya yang penting kita selalu siap, dalam arti kita harus siap melayani dengan baik. Menu kita juga konsisten, menu kita juga bervariasi, kebersihan juga terjaga. Mungkin itu yang bisa saya itu ya. Artinya kalau tantangan menurut saya semua pasti tantangan, gitu. Pasti tantangan untuk maju. Iya, semua nggak selesai. Apapun itu adalah tantangan kita. Gitu. Ada lagi penambah? Ya, Pak Haji mau nambahin? Oh tidak ada. Oke, terima kasih. Ya, saya lanjutin nih pertanyaan selanjutnya. Suka dukanya di Hutari menurut para narasumber sekalian. Kalau saya sih suka terus ya. Ya duka itu justru di luar gitu. Ketika saya sini ya ngilangin duka itu, saya mau refreshing ya nggak usah jauh-jauh ke sini gitu. Justru itu kalau menurut saya loh gitu. Saya setuju juga tuh. Iya. Nggak pernah duka di sini. Gak mumet nih di kantor kerja segala macam gini-gini. Wah refreshingnya kemana ya udah ini. Oke. Jadi kalau menurut Bang Fajar, Bangnya ke Pak Haji gimana sendiri? Nah, Sama lah. gimana? Sama. Sama Oh, lah. Kita nggak ada dukanya di sini. nggak ada dukanya. Suka terus. Gitu. Justru di sini untuk menghilangkan rasa duka dan Betul. penat. Salah satu wadah tempat yang kita bangun ya. Ya. Untuk itu. Mumet gitu di Rasa-rasanya luar. seperti itu. Dan Kita refresh di sini. alhamdulillahnya dukungan dari masyarakat setempat luar biasa. Itu yang membanggakan kami dan membuat kami senang dan tambah semangat. Oke, terima kasih. Nah, oke, saya lanjutin ke pertanyaan lagi yang selanjutnya. Harapan kedepannya dari para narasumber ini untuk Hutari sendiri? Harapan sih ya nggak muluk-muluk sih, kita juga dapat duit ya Om. Dan maksudnya tempat ini juga lebih bagus, pelayanan yang lebih baik gitu. Ya kita terima masukan juga gitu. Ya kita juga sama-sama masing pada belajar semua. Bukan yang profesional segala macam, kita belajar semua gitu supaya tempat ini tuh lebih nyaman, orang datang juga bisa lebih enak lah gitu, lebih enjoy gitu. Kalau menurut saya harapan itu begini, artinya kan konsep kita ini seperti tadi Pak Haji, Om Boy sama Om Jaka bilang kan, dari kita, oleh kita, buat kita, untuk kita. Itu inti dari tempat ini didirikan. Jadi kalau harapan ya dari kitanya lebih banyak, untuk kitanya lebih banyak, oleh kitanya lebih banyak, dan buat kitanya lebih banyak. Itu harapan kita mungkin. Gitu. Kesuksesan itu bukan nama duit aja sih. Ya, betul. Oke. Harus dibilang duit. Oke. Pertanyaan selanjutnya, kalau untuk ini saya lebih ke arah ini ya, teknologi sedikit ya. Kalau di sini sendiri tuh udah pada pakai aplikasi kasir atau belum untuk yang cashless kayak gitu? Dan kira-kira diperlukan atau enggak gitu? Untuk saat ini sih belum ya. Kita masih manual, benar-benar manual gitu. Ya arah kedepannya sih ingin gitu. Cuman untuk saat ini belum. Oke. Mungkin kedepannya kita akan pakai gitu. Oke. Dan untuk yang pertanyaan paling terakhir, dan ini buat para penonton juga yang lain, pesan singkat untuk para penonton. Pesan singkat ya dari tiap masing-masing narasumber. Semangat aja lah gitu. Dari Om Boy ya. Happy aja, dibawa happy aja gitu. Apapun itu jalanin aja. Oke. Kalau dari Pak Haji sendiri? Boleh. Kalau pesan dari saya berharap tempat ini makin baik, makin semangat. Amin. Kemudian pemanfaatnya lebih maksimal lagi, tempat anak-anak berkumpulnya lebih hebat lagi ya, jadi pemanfaatannya lebih baik dari sebelumnya. Jadi jangan kemana-mana, karena di lingkungan tempat kita tinggal ini sudah ada wadah yang menampung, yaitu di sini.
Nah, jadi tidak perlu jauh-jauh karena di sini cukup lengkap. Apa yang Anda perlukan silahkan Anda sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa pecahkan bersama. Kalau dari Om Fajar silakan. Kalau saya sih lebih berprinsip gini, kita nikmati yang ada, jangan takut dengan yang telah terjadi. Kalau menyedihkan kita lupakan, jangan takut juga ke depan yang belum tentu kejadian. Jadi ya kita jalani aja sekarang ini. Kita nikmati dengan arti ya kita enjoy aja. Makanya tadi kan dibilang kita nggak ada duka karena kita suka terus. Iya. Gitu. Kalau Gitu. Kalau dari saya, kalau mau happy ke Teras Utari. Iya. Enggak ngopi, enggak happy. Oke. Wah, terima kasih atas waktunya nih. Udah memberi kesempatan pada kami untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng apa yang ya pendiri-pendiri Utari di sini. Ya saya berharap juga teman-teman bisa sukses sih gitu. Amin, terima Pot ini kasih. ya, pot ya. Ya, pot sih. Terima kasih Bisa atas sukses lah, supportnya. gitu. Heeh. Kita sama-sama sukses. Dimana tujuan kita baik, pasti akan mendapatkan hal yang baik juga. Iya, oke. Oke. Jadi cukup sekian. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Buat para penonton, makasih juga yang udah nonton. Jangan lupa bersyukur hari ini.